Ismail dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Musa Mujahidin. Kali ini saya akan membahas pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1 dengan materi teks prosedur. Baik, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, menentukan ciri umum teks prosedur. Yang kedua, menentukan tujuan dan isi teks prosedur. Dan yang ketiga, menentukan jenis teks prosedur. Dengan KD, mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa teks prosedur ini sangat membantu seseorang dalam memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Jadi, dalam kita membuat atau melakukan sesuatu harus sesuai dengan langkah-langkah atau tahapan-tahapannya. Cara mencuci tangan yang tepat adalah: pertama, basahkan tangan dengan air mengalir. Kedua, tuang sabun pencuci tangan secukupnya. Ketiga, gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya. Keempat, gosok punggung tangan dengan bergantian dan juga gosok sela jari secara bergantian. Kelima, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. Keenam, genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Ketujuh, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. Kedelapan, gosok tangan yang bersabun dengan air mengalir. Itulah langkah yang tepat agar tangan kita selalu bersih dan terhindar dari ancaman berbagai virus termasuk virus corona. Video tadi adalah salah satu contoh dari teks prosedur. Karena ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk melakukannya, jadi disebut dengan teks prosedur. Bagaimanapun juga, di masa pandemi seperti ini kita diharuskan untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap mengikuti protokol kesehatan, terutama mencuci tangan agar terhindar dari virus apapun, dan menjaga imun tubuh agar tetap sehat. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, tutorial melakukan langkah tertentu. Di dalam teks prosedur terdapat kata imperatif atau kata perintah untuk melakukan apa yang dibahas pada teks agar si pembaca melakukan apa yang diperintahkan pada isi teks tersebut. Ada 4 ciri-ciri dari teks prosedur. Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif, yakni kata kerja yang memberikan suatu tindakan pada objeknya. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan. Yang keempat, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara secara akurat. Teks prosedur terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang sangat singkat, biasanya hanya terdiri dari 2-4 langkah saja. Yang kedua, teks prosedur kompleks.
teks prosedur kompleks, yaitu teks yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. Contohnya seperti cara memperpanjang STNK. Yang terakhir, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runut. Walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Selanjutnya kita akan membahas apa tujuan dari teks prosedur. Jadi, tujuan dari teks prosedur adalah untuk menjelaskan bagaimana cara mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang berurutan dan memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Pembahasan kita selanjutnya yakni struktur teks prosedur. Ada 4 hal yang menjadi bagian utama dalam menyusun sebuah teks prosedur. Yang pertama, tujuan. Tujuan pada teks prosedur adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Yang kedua, alat dan bahan. Berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Yang ketiga, langkah-langkah. Berisi langkah melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. Yang keempat, penutup. Berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Baik, sampai di sini saja pembahasan mengenai teks prosedur. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.